Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah semua sehat ya. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa pada pertemuan kali ini kelas 2 dan kelas 3 kita gabung. Mengingat kondisi guru kelas 3 yang sedang tidak enak badan, maka dari itu kelas 2 dan kelas 3 untuk pertemuan kali ini coba gabung. Oke, sebelum kita memasuki materi pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas 3 dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Kelas 3 ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah kelas 3 hadir semua ya. Kelas 2. Oke, bagus. Kelas 2 juga hadir semua ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 2 ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 2 yang pertama, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda dalam permainan perosotan, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan disiplin. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan tentang pembagian, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. 3. Dengan mengerjakan latihan tentang pembagian, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. 4. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan cermat. Yang kelima, dengan mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami, siswa dapat membuat karya hiasan kartu ucapan selamat ulang tahun menggunakan bahan alami dengan disiplin. Sekarang tujuan pembelajaran untuk kelas 3. Yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda yang tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan dengan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang ketujuh, atau yang terakhir, dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, baik di kelas 2 ataupun di kelas 3. Oke. Yuk. Oke, untuk materi yang pertama, untuk kelas 2 materinya ialah bermain di tempat wisata. Sedangkan kelas 3 materinya ialah tentang wujud benda. Oke, sebelum Bapak menjelaskan materi kelas 3,
Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi kelas 2. Maka dari itu, selagi Bapak menjelaskan materi kelas 2, untuk siswa kelas 3, amati terlebih dahulu gambar yang ada di depan kalian, yang ada pada layar proyektor. Jadi silakan amati terlebih dahulu gambar tersebut. Amati benda-benda apa saja yang ada pada gambar tersebut. Paham ya kelas 3? Oke, silakan amati benda-benda yang terdapat pada gambar tersebut. Sekarang kelas 2. Kelas 2 ada wacana di depan, Bapak bacakan. Tolong disimak dan diperhatikan ya. Ada bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Oke. Setelah Bapak bacakan wacana tadi, untuk kelas 2 silakan diskusikan dan tanyakan tentang wacana bermain perosotan tadi sesama teman kalian, biar tidak ribut, bertanyanya sesama teman satu bangku saja ya. Oke, selagi kelas 2 berdiskusi sesama teman satu bangku, Bapak lanjut untuk ke kelas 3 ya. Kelas 3 setelah mengamati benda apa saja yang terdapat pada gambar di depan kalian. Yuk, oke, kita bahas ya. Ada beberapa benda, dibedakan dari jenisnya ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda apa saja yang terdapat pada gambar di depan kalian? Iya, betul. Tali. Ada apa lagi? Tangga. Iya, betul. Ada apa lagi? Perosotan. Bola berwarna. Iya, betul. Ada apa lagi? Dan lain-lain. Oke, banyak sekali benda di tas ya. Kalau dikelompokkan benda-benda yang terdapat pada gambar itu benda apa saja? Oke, betul sekali. Yang terdapat pada gambar itu adalah benda padat. Oke, kelas selesai ya, kelas 3. Pak lanjutkan ke kelas 2. Kelas 2 selesai diskusinya. Kita lanjut ya. Jadi isi teks wacana di atas itu
itu ialah tentang kegiatan bermain perosotan, di mana di situ siswa-siswi bermain perosotan dan bermuara di kolam bola dan diawasi oleh ibu guru. Jadi kalau bermain itu harus diawasi orang yang lebih dewasa. Oke. Baiklah, untuk kelas 3 ada PR buat kalian. Tolong dicatat terlebih dahulu ya. Kelas 3 PR-nya itu berkelompok ya. Silakan tentu kelompok masing-masing. Boleh kelompok yang sebelumnya yang sudah pernah dibuat. Jadi untuk kelas 3 ada 5 kelompok. Tugasnya itu bedakan jenis-jenis benda yang ada di sekitar lingkungan kalian. Lagi tugas 3 PR-nya tentukan jenis-jenis benda yang berada di sekitar lingkungan rumah kalian. Banyak ya jenis-jenis benda, dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis benda seperti yang sudah diamati pada gambar. Nah, sekarang kalian mengamati di sekitar lingkungan di rumah. Oke, untuk kelas 2 PR-nya, kelas 2 juga berkelompok ya. Untuk kelas 2 kelas 2 tugasnya itu individu, tidak berkelompok. Untuk kelas 2 siswa membandingkan hasil pengelompokan sebelum dan sesudah diskusi. Setelah mengelompokkan, nanti Bapak panggil satu persatu. Jadi tugasnya masing-masing ya. Siswa membandingkan hasil pengelompokan, hasil yang kalian amati dari wacana berurutan tadi ya. Siswa-siswi kelas 2 dan kelas 3, itu saja materi pembelajaran kita pada